Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today Bless our our family. family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, apa kabarnya? Saya yakin pasti luar biasa. Perkenalkan saya, Stefani, yang akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dahulu. Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Simbolon. Silakan Pak Simbolon. Oke, baik. Mari kita bersatu hati dan kita akan memulai pertemuan kita ini. Saya undang kita semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan jikalau pada sore hari ini adalah suatu saat kesempatan yang sungguh luar biasa. Kami hamba-hambamu yang ada, maupun di Pematang Siantar, di Jakarta, maupun di Papua, maupun di NTT, di mana saja pun, yang sekarang ini kami menyatu untuk membuat suatu kesaksian yang luar biasa. Kami undang kehadiran-Mu, Roh Kudus, terangi hati pikiran kami semuanya, agar apa yang peristiwa-peristiwa pada masa-masa yang lalu dapat kami ceritakan, dan ini semuanya menjadi satu kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa, di mana kami Tuhan melayani Allah kami yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jadikanlah Tuhan jom ini menjadi berkat bagi kami semua, dan bahkan bagi teman-teman kami yang mengikutinya lewat daripada jom ini. Terima kasih Bapa di surga maupun para pemandu. Biarlah hikmat daripada Tuhan ada bersama mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simbolon untuk doanya. Bye. Pada kesempatan kali ini, Push TV Channel bersama Push Ministry akan membahas tentang doa yang mengubah kutuk menjadi berkat. Untuk itu, kami telah mengundang beberapa narasumber, yaitu ada Bapak Johnson Willem Laulaka. Beliau adalah Gembala Sidang GBI Taman Elang dan founder Push Ministry. Lalu ada Bapak Pendeta Sumihar Simbolon. Beliau juga adalah Gembala Sidang GBIS Maranatha Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lalu ada Opa Wali. Opa Wali adalah seorang hamba Tuhan yang membawa terobosan api kebangunan rohani di Pulau Alor dan Indonesia. Dan yang terakhir ada Ibu Bertalaka. Ibu Bertalaka ini adalah seorang guru dan tidak lupa beliau juga adalah hamba Tuhan di NTT. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang hebat. Dan juga mereka adalah saksi hidup bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mengubah kutuk menjadi berkat melalui doa. Di samping saya telah hadir Pak Johnson Laulaka. Shalom Pak John. Shalom, shalom. Apa kabarnya Pak? Baik, baik. Baik ya. Pak, Ya. saya mau nanya, bagaimana awalnya Pak tentang doa yang mengubah kutuk menjadi berkat ini untuk Pulau Alor ini? Awalnya tuh bagaimana ceritanya? Iya, jadi bicara tentang Alor ini memang sejak tahun 89 saya mulai mengalami lawatan Tuhan di Kupang. Bulan Mei itu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus lewat persekutuan doa mahasiswa di Undana Kupang yang dipimpin oleh Pendeta Abraham Sendun. Dan di saat itu saya mulai sungguh-sungguh berdoa. Jadi dan saya juga sering ikut tim doa dari Mama Lapudoo. Beliau salah seorang pendoa di kota Kupang yang banyak mendoakan hamba-hamba Tuhan. Jadi di saat itu Tuhan menjamah hati saya untuk selalu mulai suka berdoa. Dan di bulan September saya mengalami kunjungan malaikat Tuhan dan
dikasih pesan lewat ayat firman Tuhan dalam Wahyu 12 dan Hosea 2. Wahyu 12 tentang peperangan rohani dan Hosea 2 itu bicara tentang doa syafaat. Nah, ceritanya panjang tentang kesaksian malaikat, tapi itu nanti mungkin lain berikut kita akan cerita itu. Nah, di saat itu Tuhan mulai memberikan di hati saya untuk berdoa, mulai buat Kota Kupang dan beban untuk NTT harus berdoa. Berjalan waktu saya masih tetap kuliah di Undana, masuk semester 4, Tuhan bicara kepada saya, kamu kuliah itu baik, tetapi kasihan saudara-saudaramu menderita. Lewat sebuah penglihatan bahwa ada bencana alam di Kota Kalabahi. Tepatnya nanti akan ada juga selain ada bencana goncangan dan ada bencana alam itu di atas gunung di atas dari air Kenari namanya Kampung Buta. Itu ada satu gunung yang akan dibawa banjir untuk menutupi sebagian Kota Kalabahi. Beban doa ini terus Tuhan taruh di hati saya. Setahun berjalan masih saya kuliah, masih tetap ada kuliah, tetapi setahun berjalan saya seringkan ini kepada pemimpin persekutuan kami, yaitu Pak Abraham. Saya bilang di hati saya ada beban doa seperti ini, dan beliau berkata kamu harus ambil keputusan untuk berdoa. Jadi singkat cerita saat itu saya mulai ambil keputusan untuk berangkat ke Kota Kalabahi untuk berdoa. Dan waktu saya di Kota Kalabahi saya perlu teman-teman yang bisa sama-sama kita berdoa, di mana saya butuh support dari teman-teman. Maka itu saya bergabung di Persekutuan Gideon. Ada di sini kita hari ini ada juga Ibu Bertalaka sebagai pemimpin Persekutuan Gideon pada saat itu. Nah, jadi di samping ada beban doa khusus yang Tuhan titipkan berdoa buat Alor, di samping itu saya harus bergabung juga di Persekutuan Gideon. Di berjalan waktu saat itu Tuhan mulai kasih beban itu. Waktu saya sampai di Alor, beban itu Tuhan mulai taruh di perut saya ini. Setiap pagi itu berasa seperti ada buah nangka di perut saya. Gitu. Untuk harus berdoa. Kalau pagi-pagi sudah ada itu di perut saya. Nah, dulu saya belum mengerti apa artinya beban doa ini. Tapi kalau sekarang saya mengerti ayat Yeskiel berkata bahwa tulang-tulangku tidak bisa membungkus firman-Mu. Nah, beban doa melahirkan satu wilayah, satu terobosan, satu perubahan. Itu Tuhan taruh di dalam perut saya. Dan setiap hari saya harus mau berdoa saja. Jadi berjalan waktu, beban ini tetap ada untuk harus mendoakan Pulau Alor. Sampai kepada datangnya gempa bumi waktu itu. Jadi waktu gempa bumi itu tahun 91 dan kondisinya awal pertama gempa itu memang sangat berat juga ya. Karena itu 6, berapa itu? Gempanya itu Pak? Iya, gempa itu. Itu 6,8 ya, sekitar itu. Atau 7 ya? 7, ya. Oh, lumayan. 7, jadi goncangannya sangat berat. Dan di saat itu saya semakin lagi sungguh-sungguh berdoa. Doa untuk kota itu. Di mana saya naik ke gunung
kami punya kebun dan di atas dari Lanbo, dan saya waktu gempa bumi pertama saya panjat pohon asam lalu saya berdoa di atas. Nah, saya doa sungguh-sungguh di atas pohon, itu gempa pertama. Kemudian waktu gempa kedua, hari kedua juga masih gempa. Saya ke gunung, panjat pohon asam yang sama, saya berdoa lagi. Minta supaya Tuhan hentikan gempa ini. Dan pagi-pagi saya berdoa, nanti sampai sore baru selesai. Nah, lalu hari ketiga saya naik lagi ke gunung, karena masih ada gempa, saya doa lagi, sungguh-sungguh di atas pohon asam itu. Nah, sambil berdoa ke sekitar jam 3 sore, itu saya buat satu doa yang sangat serius waktu itu. Dan itu luar biasa sekali kalau diingat sekarang. Saya buka baju saya ikat di kepala, lalu saya bilang, Tuhan, saya tidak layak memandang wajah-Mu. Jadi baju yang diikat kepala itu sebagai tanda bahwa saya tidak layak memandang wajah-Mu. Tetapi hari ini saya mohon, hentikan gempa ini atau saya lompat dari pohon. Nah, ini satu doa yang unik. Memang sampai sekarang saya belum melakukan doa seperti itu. Jadi cuma saat itu doang ya Pak? Ya, cuma saat itu saja. Dan saudara tidak boleh tiru doa saya kalau Tuhan tidak pimpin ke situ. Nah, jadi tapi waktu saya doa itu memang karena dari beban doa yang Tuhan berikan dan dari dasar hati Tuhan pakai sebagai pensyafaat untuk Pulau Alor. Jadi betul-betul saya diliputi oleh kuasa Tuhan untuk sebagai pensyafaat, mewakili masalah-masalah yang ada di Pulau Alor itu. Nah, ini lalu saya teruslah berdoa. Dan saat itu Tuhan bicara dengan jelas lewat di telinga saya, aku akan hentikan gempa bumi ini. Dalam waktu 3 bulan sebagai tanda untuk kota ini, pulau ini bertobat. Lalu setelah Tuhan bicara demikian, saya juga habis doa saya turun dan kembali ke kota. Nah, kalau siang saya ada di gunung berdoa, tapi malam itu saya ada di menara doa gereja Pola. Jadi sekitar jam 9 sampai jam 2 malam itu saya sudah panjat gedung gereja itu, lalu berdoa di atas menara dekat lonceng. Jadi menara yang dekat lonceng gereja. Nah, itu saya ada doa di situ. Lalu jadi malam-malam doa di situ, berteriak, lihat kota itu lalu berteriak sama Tuhan. Dan lebih banyak saya berdoa dalam bahasa roh, mengalir bahasa roh yang baru dari hati saya, dari perut saya. Bahasa roh itu saya sudah alami waktu mengalami jamahan malaikat itu bulan September tahun 89 itu saya alami. Jadi bahasa roh ini mengalir seperti sungai dari dalam perut saya untuk berdoa. Sebenarnya bahasa doa ya, dalam bentuk bahasa roh. Terus saja saya berdoa. Dan di dalam doa-doa itu
Tuhan kasih pengertian kepada saya bahwa saya ini sedang bergumul buat pulau ini dan kota ini. Baik masyarakatnya, alamnya, semua itu saya lagi bergumul, berdoa, syafaat terus minta kepada Tuhan untuk terjadi pemulihan. Nah lalu di waktu seperti itu juga Tuhan kasih kesan lagi bahwa ada kebasan kaki hamba-hamba Tuhan yang perlu diselesaikan. Jadi sebenarnya ini tentang kebasan kaki ini juga sudah saya dapatkan waktu masih di Kupang, yang waktu Tuhan bicara tentang bencana yang akan terjadi itu. Jadi sementara gempa, saya ingat lagi beban doa tentang ada kebasan kaki hamba Tuhan atau hamba Tuhan yang pernah diusir keluar dari kota ini, sehingga kota ini juga mengalami goncangan. Itu maaf Pak John, itu Tuhan bicara apa Pak John dapat penglihatan? Ya, jadi penglihatan tentang bencana, tetapi di hati menjelaskan tentang ada hamba-hamba Tuhan yang pernah diusir dari kota Kalabahi. Nah, seperti itu. Nah, lalu di dalam suasana seperti itu, masih suasana gempa juga, saya turun ke pelabuhan untuk ngecek. Sebab kalau di Alkitab bilang bahwa, coba saya baca dulu ayat firman Tuhan. Iya. Di dalam Matius ya, Matius 10 ayat 14 dan 15. Dikatakan di situ, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, ini merupakan satu waktu sedang berdoa, saya ingat ayat ini merupakan satu beban yang harus diselesaikan, didoakan kepada Tuhan. Sebab saya baca lagi di satu ayat ini ayat yang saya masukkan dalam surat permohonan untuk minta izin doa bagi Pulau Alor, yaitu dalam Yesaya 59 ayat yang ke-16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Nah, jadi saudara, ini ayat merupakan satu dasar yang Tuhan berikan kepada saya untuk harus berdoa, dan juga dari ayat ini saya membuat permohonan ke gereja Pola untuk berdoa bagi Pulau Alor. Nanti kita akan dengar kesaksian itu selanjutnya. Jadi ada Pak John tulis surat begitu? Ya, ada suratnya ada. Nah, nanti tim boleh bantu untuk tampilkan suratnya? Ya. Nah, kita lanjut dulu Pak John. Iya. Sambil dicari ini. Baik. Nah, ini jadi ini surat
surat ke daerah yang dituju. Jadi coba kita lihat dulu surat izin dari Gereja Pola. Jadi saya ambil doa puasa di Kenarilang itu di rumah Ibu Mince. 3 hari saya puasa full. Saya tanya Tuhan solusinya seperti apa. Setelah sudah gempa dan selanjutnya Tuhan menyuruh untuk ke Gereja Pola ambil surat izin. Memang waktu itu saya polos-polos saja. Jadi memang apa yang disuruh saya datang aja ke Gereja Pola. Dan ini surat izinnya tentang doa syafaat, doa bagi Pulau Alor. Jadi itu ada tanda tangan dari Bapak. Ya, itu saudara bisa lihat di situ ada Ibu Pendeta Meler STH. Ini gembala sidang Gereja Pola waktu itu. Beliau adalah istri Bupati Alor waktu itu, yaitu Bapak Ansta Kalapeta. Dan kemudian ada dari Bapak Beli tanda tangan. Jadi saudara lihat di situ ada ya Jemaat Pola Tribuana, surat untuk pelayanan doa. Nah baik, kemudian kita lihat ada surat berikut lagi. Jadi ini kesaksian-kesaksian nyata-nyata ya Pak John? Iya. Bukan jadi, kesaksian yang dibuat-buat ya Pak John? Iya betul. Jadi bagaimana Tuhan bekerja untuk membebaskan dari kutuk ya. Kemudian ini kita lihat dari Klasis Alor Barat Laut. Jadi untuk berdoa ke daerah Gereja Puldon, Puldon dan Kampung Buta itu di bagian itu harus ada izin dari wilayah Alor Barat Laut. Maka itu saya membawa rekomendasi dari Gereja Pola ke Klasis Alor Barat Laut. Nah di sini tahun 92 kelanjutannya untuk berdoa. Ini setelah gempa bumi ya. Baru Tuhan suruh untuk tetap berdoa. Jadi suratnya tahun 92 ada tanda tangan Ketua Penatua F. Pulinggomang dan Pendeta F. Haan, Pak Haan waktu itu STH. Nah, jadi mereka tanya sama saya, kamu dapat beban seperti apa tentang Alor? Saya cerita. Nah, saya ngomong polos-polos bilang begini, Tuhan Yesus suruh saya datang minta surat dari bapak-bapak, surat izin untuk saya mau berdoa. Nah, nanti mereka tanya, emang Tuhan bicara kepada kamu seperti apa? Gitu. Jadi adalah kesan-kesan yang luar biasa dialog itu, dan saya ceritakan semuanya kepada mereka, dan puji Tuhan surat dikasih, dan saya langsung bawa surat itu ke daerah Kampung Buta. Pak coba lihat yang tadi, surat yang tadi yang tulisan tangan. Iya, yang tulisan tangan tadi. Iya. Jadi tadi ada surat tulisan tangan. Itu yang surat ke Kampung Buta, ini laporan. Jadi kalau di Gereja Pola itu kita harus memberikan laporan. Jadi ini laporan hasil pelayanan. Dan di sana saya mengajak semua gereja yang ada di sana untuk
kita bikin KKR doa. Malam itu kami bagi ada sekitar 4 grup doa. Di bawahnya itu coba. Dan doa, iya saudara lihat beban doanya tentang wilayah Kampung Buta agar Tuhan jauhkan dari bencana. Kampung ini dari bencana dan penyakit. Jadi ada di situ beban doa tentang bencana. Yang juga jadi Kampung Buta ini ada di belakang gunung yang dimaksud, yang nantinya akan terjadi bencana itu. Jadi saya ajak mereka dan malam itu kami doa sungguh-sungguh. Dan kuasa Tuhan bekerja. Tadinya beban doa untuk Pulau Alor, tapi herannya habis doa yang sakit sembuh. Gitu. Lagi berdoa ada yang jatuh, lalu belakangnya itu kena ke bangku terduduk itu kan panjang. Jadi belakangnya kena ke bangku. Sementara lagi berdoa, saya buka mata lihat itu ada yang tumbang jatuh, ada yang dijamah Tuhan. Lalu saya lihat satu ibu itu belakangnya kena bangku, lalu jatuh lagi ke tanah. Tapi habis doa dia bangun, dia bersaksi, Pak Pendeta, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saya heran. Ini jadi kuasa Tuhan bekerja dalam doa itu. Orang-orang biasa tapi tiba-tiba mereka dikasih beban oleh Tuhan untuk harus berdoa sungguh-sungguh supaya tidak terjadi bencana. Nah, jadi itu perjalanan berdoa itu. Nah, jadi saya kembali kepada tadi bahwa tahun 91 itu gempa bumi, lagi doa. Selain saya ke gunung, tapi juga saya cek ke pelabuhan. Jadi saya ke pelabuhan untuk ngecek apakah ada tanda-tanda ciri-ciri ada hamba Tuhan yang diusir dan apakah dia kebaskan kaki. Lalu saya sampai ke pelabuhan, saudara, di seluruh wilayah kota itu hanya di pelabuhan itulah yang saudara terbelah tanahnya. Dan tidak sampai ke ujung-ujung pelabuhan yang lain. Nah, itu unik sekali. Hanya di pelabuhan itu saja tempat kapal berlabuh itu yang pecah tanahnya. Di tempat kapal berlabuh itu Pak Jon? Di tempat kapal suka berlabuh itu. Berarti nggak sepanjang pantai itu ya? Nggak sepanjang pelabuhan itu? Tidak sepanjang pelabuhan itu. Nah, itu unik sekali. Kalau bencana secara apa kan biasa? Harusnya sepanjang pelabuhan Pak Jon. Iya. Tapi cuma di situ tempat kapal berlabuh itu. Jadi semakin saya berpikir, wah ini berarti memang ada satu tanda yang benar ini. Lalu waktu itu saya sempat juga bertanya kepada baik Ibu Bea maupun juga saya ke Pak Wali. Saya cari orang-orang tua persekutuan doa dulu. Saya ke Pak Wali, saya tanya, adakah dulu kapal kapal atau hamba Tuhan yang pernah diusir dari kota ini. Nah, lalu mereka menceritakan bahwa memang dulu ada gitu. Nah, saya masih kecil itu. Kalau tahun 70-an itu 73, 70-an saya masih kecil. Nah, jadi mereka cerita bahwa ada seperti itu. Nah, jadi saya terus mengambil kesimpulan di hati bahwa apa yang Tuhan tuntun ini benar untuk harus berdoa gitu. Dan waktu itu kota Kalabah itu goncangannya berat sekali. Itu kota seperti mau tenggelam. Jadi kalau kita berdiri di kota itu waktu gempa,
Itu waktu itu saya lihat pohon bisa turun sampai ke tanah, kembali lagi naik, turun lagi ke sebelah, naik lagi, saudara. Itu pohon-pohon beringin yang besar di lapangan bola, di lapangan Kelabai itu bisa miring turun, habis naik lagi begini. Gedung-gedung termasuk karena kami semua lari ke lapangan bola waktu itu, jadi saya lihat itu gedung Ombai waktu itu bisa turun lalu naik lagi itu gedung. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi gempa memang sangat berat waktu itu, dan kota itu goncangannya terus seperti demikian, sehingga sampai pemerintah mau pindahkan masyarakat kota ke kota Kupang, gitu, ke pulau lain atau kota-kota Kupang waktu itu sepertinya. Nah, jadi situasi ini memang membuat sehingga saya tetap ada di Alor, dan kelanjutan bukan hanya doa sendiri tapi mulai berdoa bersama-sama dengan persekutuan doa yang ada di sana. Kita terus bergumul tentang Pulau Alor itu, begitu. Nah, jadi dengan berjalan waktu ini kemudian 27 tahun kemudian, waktu lalu tahun berapa itu saya ketemu Pak Pendeta Simbolon. 27 tahun setelah kejadian itu, Pak John? Ya, 27 tahun kemudian. Jadi saya ketemu Pendeta Simbolon, cerita-cerita, beliau katakan pernah pelayanan ke Indonesia Timur dengan kapal Ebenezer, itu tahun 73, nanti beliau akan cerita. Dan juga setelah itu cerita-cerita, Ibu Bea adalah saksi, Ibu Bertalaka adalah saksi hidup tentang kejadian tahun 76. Dan dari kesaksian 78, kesaksian ini membuat saya semakin yakin kok beban doa yang dulu Tuhan kasih ini benar sekali untuk berdoa. Nah, untuk itu nanti kita akan dengar. Kita ke Bu Berta dulu kali ya. Oh iya, dari kesaksian dari Bu Berta. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya perkenalkan kembali, kita telah bersambung dengan Ibu Berta. Beliau adalah saksi hidup bagaimana lawatan yang terjadi di Pulau Alor, dan apakah benar ada pengusiran-pengusiran yang terjadi di pulau itu terhadap hamba-hamba Tuhan. Bu Berta, shalom Bu. Shalom. Shalom. Ibu bisa ceritain sama kita, Bu, bagaimana lawatan yang Ibu rasakan waktu itu? Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya di seluruh Indonesia. Terima kasih kami bisa bergabung dengan Zoom yang ada ini. Puji Tuhan, satu kehormatan bagi saya terkhusus bahwa bisa bercerita, menyaksikan tentang lawatan Tuhan yang saya khususnya alami bersama teman-teman pada waktu tahun 1978. Jadi pada waktu itu saya baru SMA kelas 1. Dan pada waktu itu kami sudah sering mengikuti persekutuan doa yang diadakan di rumah-rumah. Dan begitu datangnya kapal penginjilan Immanuel dari Lawang, pada saat itu rencana mereka mau pelayanan ke Papua. Waktu itu masih disebut Irian Jaya. Tetapi karena mereka kurang sehati, maka kapal itu dibuat Tuhan hampir tenggelam, terdampar, dan terdamparlah di Pulau Alor, di pelabuhan. Mereka itu sudah rumah mereka, tempat tinggal mereka semua di atas itu kapal. Kapalnya kecil, terbuat dari semen dan batu apung, sehingga kapalnya itu sulit tenggelam. Tenggelam kalau diizinkan Tuhan. Sehingga mereka turun belanja, mereka cari-cari hamba-hamba Tuhan, dan bertemulah mereka dengan hamba-hamba Tuhan, salah satunya ya Opa Wali,
Bapak Daud Donuata yang sudah almarhum dan lain-lain dengan Ibu Pesang. Maka ada teman saya, ibu guru juga namanya sekarang ibu guru dan sudah pensiun, Ibu Yosefina Gorang Mau, dia sering ikut persekutuan. Dia bilang cerita dengan kami bahwa ada kapal Immanuel yang datang dari Jawa, ada segini, dia penginjilan, ayo kita ke kapal. Maka kami pergi ke kapal. Karena kami juga seperti tadi Pak Johnson bilang, kami polos-polos, ya apa yang kami dengar cerita tentang Tuhan yang kami senang. Kami pergi, kami terbanyak kami wanita. Ya namanya juga remaja-remaja, kalau sesuatu yang baru kan senang mau ikut, apalagi Tuhan. Jadi pergilah kami naik kapal, pergi ke kapal tersebut, kapalnya kecil. Kami pergi, tapi itu kapal walaupun kecil, tapi daya tariknya luar biasa oleh karena Tuhan. Kami sampai di sana, maka ditanyalah, Nona mau apa di sini? Mau berdoa. Sudah terima Roh Kudus? Kami bilang Roh Kudus itu apa? Karena kami kan tidak mengerti itu Roh Kudus apa. Pokoknya polos-polos. Iya mau. Nah, maka kami sama-sama duduk dan mereka bilang, ayo mari kita angkat pujian. Lagunya itu baru memuji Tuhan, kami sudah kepenuhan Roh Kudus, kami sudah memuji Tuhan, bahasa roh, semua bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa ini, bahasa itu keluar waktu itu. Jadi kami tidak mengerti, tidak tahu itu apa. Pokoknya lakukan saja apa yang Tuhan buat di dalam dengan kami. Dan kapal itu berada di alur itu hampir 6 bulan. Jadi hampir setiap hari kami ke kapal untuk ibadah, doa di sana. Setelah itu, karena sudah semakin meluas, mereka turun ke darat, dan banyak sekali anak-anak remaja, pemuda-pemudi ikut, bahkan orang tua mengikuti mereka. Akhirnya mereka melapor ke Gereja Pola, Gereja Gemit, artinya maksudnya gereja Protestan yang terbesar di situ, namanya Gereja Pola Tribuana, dan diadakanlah ibadah di gereja. Padahal dulunya itu susah sekali untuk ibadah, nyanyian, pujian, apalagi bahasa roh, apalagi tepuk tangan, itu sesuatu yang ya mungkin bagi orang tuh alergi begitu. Tapi setelah itu Tuhan mulai lawat secara luar biasa. Dan sekolah-sekolah kami termasuk saya bersama teman-teman, bahkan guru-guru juga ikut persekutuan. Jadi setiap hari Jumat di sekolah saya diadakan persekutuan doa. Di SMP juga diadakan persekutuan doa setiap hari Jumat. Jadi banyak sekali anak-anak siswa ikut. Jadi kami dijamah Tuhan luar biasa. Terus setelah itu berjalannya waktu, karena sudah lihat begitu banyak orang, maka dibuatlah KKR, ya, kebaktian kebanggaan rohani. Tapi waktu itu dibuat di lapangan yang sekarang dikatakan Stadion Mini Kalabai. Dibuat di situ beberapa hari, ya, karena waktu itu listrik juga menyalanya tidak susah, bahkan belum terlalu. Jadi pakailah namanya lampu strongking, ya, di situ. Tapi luar biasa Tuhan bekerja. Banyak sekali orang dijamah, sakit apa saja disembuhkan. Atau kami yang baru mulai latihan-latihan pelayanan, dikasih tisu. Kami tidak mengerti itu tisu atau apa, pokoknya kami tidak tahu, hanya ambil namanya putih-putih, dikasih kami pegang, ya. Terus dibawa pergi untuk mereka doakan, kami ambil itu tisu, bawa pergi, dan kalau siapa yang sakit, kami taruh di kepalanya atau di bagian sakit, langsung sembuh. Jadi kami heran-heran, luar biasa ya Tuhan, begini caranya bekerja Tuhan ya. Bahkan di gereja Pola itu hampir setiap hari ada ibadah di sore hari. Ibadah pujian, penyembahan itu selalu di situ. Dan puncaknya itu dibuatlah Bible Camp di gedung sekolah STM yang ada dekat sekarang, kalau di Alor itu, di Kalabai itu berdekatan dengan SD Gemit Kalabai 3, bahkan juga dengan Polres, ya. Gedung Polres itu di situ. Diadakanlah 2 minggu. Dan justru di situlah lawatan Tuhan luar biasa menjamah orang. Banyak, bahkan kepala Suwangi, ya, Pak Maulana atau apa itu datang bertobat. Dia menyerahkan diri. Dan waktu kami itu terkagum-kagum melihat, ya, dia itu bersembunyi di Kolana sana di satu sumur, ya. Dia selalu muncul setiap 6 bulan sekali ke permukaan bumi.
Tapi Tuhan bawa dia luar biasa sekali. Datang dan bertelut di hadapan hamba-hamba Tuhan di dalam Bible Camp itu, kan adakannya sore hari sampai malam, sampai bisa jam 12 malam juga belum selesai. Waktu itu kegiatan sungguh luar biasa. Jadi dia didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang dari kapal Immanuel itu, ditumpangi tangan, setelah dia bertobat langsung digunting, rambutnya panjang. Ya, seperti apa? Panjang sampai sebahu begini. Jadi didoakan langsung bertobat. Setelah itu dia diserahkan dan akhirnya dia sudah meninggal, tapi sudah terima Yesus, sudah bertobat sungguh-sungguh. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Bahkan siswa-siswi itu hampir setiap hari berkumpul, berjalan, bernyanyi di mana-mana. Di jalan-jalan, pokoknya kalau diajak ini para hamba Tuhan pergi pelayanan, ya pergi sudah rame-rame. Begitu. Mereka berjalan, banyak sekali yang kepenuhan Roh Kudus. Sehingga sampai sekarang itu banyak sekali yang menjadi hamba Tuhan dan pelayanan di mana-mana. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kami rasakan sekali pengalaman itu sungguh yang indah sekali ya, sampai hari ini tidak akan dilupakan itu pengalaman rohani. Membekas sekali ya, Bu. Yang membekas sekali, sudah berpuluh-puluh tahun tapi tetap teringat. Sungguh luar biasa. Pelayanan daripada kapal Immanuel, yaitu dari Api Menyala Lawang Bible Training Center. Oke. Ya, LBTC sekarang, yang sekarang disebut, dulu paling terkenal itu adalah majalahnya Api Menyala. Iya. Jadi sekarang sudah berubah menjadi gereja Jalan Suci itu, yang pusatnya di Lawang, sinodenya itu. Jadi luar biasa sekali Tuhan bekerja. Orang-orangnya itu 6 orang, semuanya bapak-bapak. Mereka salah satunya adalah dulunya pendoa syafaatnya Pak Insinyur Niko, tapi sudah almarhum. Jadi dari 6 orang itu sudah 3 yang almarhum, 3 masih ada, masih hidup, 2 masih hidup. Lalu Bu, sungguh luar biasa. Iya, kalau misalnya ini Bu, untuk tentang yang pengusiran hamba Tuhannya. Ya, jadi setelah mereka pelayanan, maka dari hamba-hamba Tuhan itu katanya ada satu pulau yang membutuhkan, itu Pulau Pantar. Di situ ada tempat yang namanya Kabir. Mereka pergi pelayanan di situ. Setelah pelayanan ada terjadi kejadian karena ada orang yang bertobat dan menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak salah, tetapi karena dianggap itu menghina agama mereka, maka disidangkan, dimasukkan di pengadilan, disidang. Persidangannya itu hampir 6 bulan. Dan pada saat persidangan itu, yang disidangkan itu Pak Timotius Abdurrahim, dia yang melakukan itu. Jadi dibuat persidangan selama 6 bulan. Herannya hakim yang menghakimi atau mengadili dia itu juga sakit, hampir mati, bahkan ngeri, banyak hal yang Tuhan buat. Setelah itu hukuman datang, dia dihukuman gantung 6 bulan. Ya, hukuman gantung 6 bulan. Jadi setiap hari harus wajib lapor di kantor polisi. Tapi karena ada anak Tuhan yang jadi jaksa waktu itu, maka mereka ajukan untuk naik banding. Maka diuruslah berkas-berkasnya, terus naik banding. Tapi ternyata sampai hari ini berkas itu tidak sampai ke Mahkamah Agung. Dan karena beliau itu ditekan terus, ya, sebagai manusia mungkin dia sakit hati, mereka berenam itu, maka mereka pulang. Karena disuruh pulang, mereka pulang di pelabuhan, disitulah dia mengebaskan kaki. Berarti pengusiran yang terjadi itu nyata terjadi pada tahun itu ya, Bu? Nyata, sampai disidangkan. Sidang 6 bulan. Persidangannya berjalan selama 6 bulan. 6 bulan. Ibu, tahun berapa itu Ibu peristiwanya? Tahun berapa? Ya. Tahun berapa peristiwanya Ibu? Tahun 1978. Oke, terima kasih. Ya.
Iya. John, berarti dampak penolakan hamba Tuhan itu dahsyat sekali ya Pak? Iya. Jadi kalau hamba Tuhan diusir itu memang Tuhan yang janji ya di Alkitab tadi itu bahwa, mungkin saya baca lagi. Jadi dikatakan di situ bahwa, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi memang dampaknya itu berat, lebih dari kota Sodom dan Gomora. Nah, itu janji Tuhan ya. Jadi memang Alkitab bilang kalau kita menerima hamba Tuhan, kita beri air putih saja, itu kita diberkati. Nah, kalau ini kan menolak ya. Ya. Kalau misalnya gini Pak John, jadi ternyata memang sudah ada gitu ya yang mengebaskan kaki lah hamba Tuhan di sana. Terus yang orang percaya harus lakukan ini bagaimana gitu Pak? Nah, berarti kalau kita lihat bahwa Tuhan itu satu sisi dia adalah Tuhan yang kasih, tapi dia juga adalah Tuhan yang adil. Ya. Nah, jadi keadilan dan kesetiaan serta keselamatan Tuhan itu bertemu dalam kalau kita baca dulu satu ayat di Mazmur 85 ayat 10. Nah, Mazmur 85. Iya, ayat 10. Fani mungkin bisa baca. Mazmur 85 ayat 10. Mazmur 85 ayat 10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Ayat 11, ayat 11. Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Iya. Jadi Tuhan itu memang di satu sisi Dia mengasihi, tapi di satu sisi Dia adil. Atas keadilannya memang penghukuman akan datang. Nah, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang mengasihi. Nah, karena Dia mengasihi, dalam Yeskel tadi bahwa Alkitab berkata, aku mencari di tengah-tengah negeri ini. Adakah seseorang yang mau mempertahankan negeri ini di hadapanku? Nah, jadi Tuhan itu mencari pendoa syafaat. Tuhan akan membangkitkan pendoa syafaat dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya lewat pendoa syafaat ini Tuhan pakai untuk mendoakan mewakili kota atau pulau yang tadinya seharusnya mendapat penghukuman. Ya. Nah, tapi kalau ada pendoa yang berdoa mewakili masyarakat kota demikian, minta belas kasihan dan pengampunan kepada Tuhan, maka kota itu tidak akan dihukum. Nah, jadi memang disinilah peran pendoa. Nah, jadi karena kasih Tuhan bangkitkan pendoa-pendoa. Nah, kalau kita lihat contoh Sodom dan Gomora, Tuhan harus berurusan dengan Abraham ya. Abraham sebagai pendoanya. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat memang kondisi seperti ini harus ada, Tuhan pasti akan bangkitkan pendoa. Kasih contoh memang di Wasior itu juga pernah terjadi demikian. Nah, jadi ada pendoa dari Wasior datang ceritakan 3 pendoa. Dia ceritakan tentang bagaimana Tuhan suruh mereka pergi berdoa dan kasih tahu kota itu supaya mereka bertobat. Nah, kalau mereka tidak bertobat, maka bencana alam akan turun. Nah,
Nah, mama tua ini kalau di Papua dibilang mama tua. Nah, gitu. 3 pendoa ini pergi ke sana. Saya sudah kontak mereka untuk ikut, tapi mungkin sinyal jadi. 3 pendoa ini ikut pergi ke sana. Pendoa ini ke sana berdoa. Mereka kasih tahu masyarakat di situ. Lalu anak-anak di kampung Wasior ini bilang begini, Mama tua kasih tahu kalian harus bertobat, kalau tidak bencana alam akan datang. Nah, lalu mereka bilang sama mama tua, Mama, jangan-jangan mama sugila. Nah, mereka olok-olok sama mama tua, akhirnya mama tua tidak tahan, dia keluar dari Wasior itu. Habis dia keluar itu bencana turun. Nah, begitu bencana turun dia menyesal lagi. Dia menangis berdoa sama Tuhan. Kenapa begini? Nah, jadi dia cerita bahwa itu dari gunung keluar batu-batu besar yang tidak pernah ada di gunung itu. Tapi itu keluar dari perut bumi dengan banjir, lumpur dan tutup itu kota Wasior. Nah, jadi waktu saya kasih kesaksian ini di Menara Doa Jakarta, Menara Doa GBI Jakarta, mama-mama dari Papua ini juga ada. Mereka bilang, kami juga dapat pernyataan persis dengan Pak John ini. Tapi kenapa kami tidak terus berdoa, akhirnya bencana turun. Nah, jadi sepertinya mirip seperti itu. Kalau untuk hambatan, maksudnya kita pendoa syafaat aja untuk berdoa bagi satu kota itu kan bukan hal yang mudah gitu ya Pak John. Pak John juga pasti mengalami hambatan-hambatan yang luar biasa seperti mama-mama yang dari Papua itu kan Pak? Iya, betul. Tapi bedanya Pak John menuntaskan sampai akhir. Betul, betul. Jadi tantangan untuk waktu kita dapat beban doa untuk satu wilayah itu tantangan juga berat. Nah, jadi mama Papua ini bilang begini, Pak John, menurut Pak John, kira-kira saya ini Tuhan masih mau pakai berdoa atau tidak? Saya bilang masih, asal mama mesti mengerti. Tuhan Yesus itu dia diolok, dia dicaci, dia dipukulin sampai dibunuh pun tetap dia ada di salib. Nah, sampai tuntas. Mama baru diolok saja, mama sudah keluar dari kota itu. Lalu dia bilang begini, aduh Pak John berdoa buat saya supaya Tuhan masih mau pakai saya katanya. Nah, saya cerita bahwa ujiannya saya kepada dia bilang, aduh Pak John, berarti saya mesti belajar di situ. Gitu. Ujiannya memang berat. Sorry Pak John, saya tanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Nanti tim kami akan memilih 3 pertanyaan untuk sesi ini. Tapi kami mohon untuk pertanyaannya sesuai dengan tema ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tema kita kali ini adalah mengubah kutuk menjadi berkat melalui doa. Gitu ya, boleh di chat sekarang. Pak John, saya ada pertanyaan lagi nih. Berarti di Pulau Alor ini kan pengusiran terhadap hamba-hamba Tuhan itu apakah masih terjadi sampai saat ini atau yang Pak John ketahui itu bagaimana? Ya, jadi setelah saya ada di sini memang Ibu KB ini yang tahu persis ini di sana. Dan memang saya dengar berita masih ada. Jadi itu sepertinya bukan di kebiasaan, tapi memang ada lah. Selalu ada terjadi pengusiran. Ada hadir nggak Pak John? Ibu yang tadi Pak John? Tidak. Oh Ibu Berta. Ya. Ibu Berta. Oke Ibu Berta. Ya. Bu Berta bersaksi lagi ya Bu? Ya. Iya. Bagaimana Bu untuk apakah setelah yang Ibu alami yang di tahun kapal Immanuel itu, apakah setelah itu masih ada Bu untuk pengusiran terhadap hamba-hamba Tuhan lagi? Masih ada. Masih ada. Boleh waktu diceritakan itu kan gereja. Ya, waktu itu ada hamba Tuhan, dia seorang nona datang ke Alor mau membangun gereja sidang jemaat Allah bersama
anak asli Alor juga, namanya Bapak Yusuf Dopong. Mereka datang di Kenarilang, ada satu tempat 3 kilo dari kota Kalabahi. Di situ mereka mau membangun gereja. Pertama melalui persekutuan, setelah itu mau membangun gereja. Sudah mulai bangun, masih baru pondok, maka orang-orang sekitar tempat itu mengamuk. Mereka rombongan datang dan menyeret itu hamba Tuhan yang laki-laki seperti binatang, langsung buang di selokan. Setelah dipukul sampai pingsan, baru disuruh angkat kaki dari situ. Sedangkan yang ibu atau nona itu, mereka lempar batu di gedung gerejanya, tapi waktu itu masih berpondok, belum seperti bangunan permanen yang bagus. Batunya itu sekitar 150-an, tapi untungnya Tuhan membela itu, ibu tidak kena ke dia. Jadi, pada saat itu masih juga ada yang mengusir, bahkan memukul, bahkan suruh mereka pulang, sudah saat itu tidak boleh ada di tempat. Tapi karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk orang-orang itu bertobat, maka ibu yang merintis jemaat di tempat itu terus bertahan dan gereja itu ada sampai sekarang. Jadi waktu itu sekitar tahun berapa saya lupa, pokoknya tahun 90-an. Waktu itu. Iya. Begitu. Memang itu luar biasa mengamuknya mereka. Dahsyat juga ya Pak John, penolakannya sampai Iya. segitunya ya Bu Berta ya. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kesaksiannya, terima kasih. oke, terima kasih Ibu Berta. Kita sampai kepada narasumber kita yang memegang kunci inti dari pembahasan kita saat ini, yaitu Pak Simbolon. Beliau adalah misionari yang dulunya pernah diusir dari NTT. Kita undang Pak Simbolon, Shalom. Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore Pak. Oke, shalom. Salam Halo. sehat, salam damai sejahtera. Iya, Pak Simbolon, bisa diceritakan nggak Pak sama bapak-bapak ibu-ibu bagaimana ceritanya Bapak bisa sampai ke daerah NTT? Iya. Puji Tuhan, dan saya sapa untuk kita semuanya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ini sebelum perjalanan yang begitu panjang, dulunya asal saya itu dari Sekolah Alkitab Tawangmangu, angkatan ke-5 pada tahun 1972. Dan biasanya setiap sekolah Alkitab itu setelah belajar selama 10 bulan, maka para siswa-siswi telah dijemput oleh para pendeta-pendeta untuk mau praktek di gereja masing-masing. Tetapi pada ketika itu, saya bersama ada 3 orang, tidak ada satu pendeta yang jemput kami mau pelayanan. Tetapi Tante Walker dengan Om Walker menyuruh kami supaya berdoa dan berpuasa. Dan pada waktu itu kami masuk doa dan puasa itu selama 3 hari untuk mencari kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan, kemana kita mau dibawa oleh Tuhan.